Shalom Aleichem, Beshem, Yahushua, Hamashiach. Marah Yakoti masih dalam suasana Prapaskah ya, atau mau memasuki Pesah ini. Ada sedikit renungan dari Dabar Elohim yang Ruah Elohim taruh di dalam hati saya. Terambil dari Amos pasalnya yang kelima, ayat keempat hingga keenam terlebih dahulu. Saya akan bacakan bagi Marah Yakoti. Sebab beginilah Dabar Elohim kepada Israel. Carilah aku, kamu akan hidup. Jangan mencari Bethel, jangan pergi ke Gilgal, dan jangan menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Bethel akan lenyap. Carilah Adonai, kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yosef bagai api, dan memakannya habis dengan tidak ada memadamkan bagi Bet Elohim. Dabar Elohim yang telah tadi kita baca bersama itu sedang berbicara bahwa kita tidak boleh cari maklar. Kita tidak boleh cari Mesiah atau Mosiah yang lain. Cari perantara yang lain. Mungkin hamba-hambanya, mungkin si A, si Anu, si B yang kau anggap benar. Tapi sekali lagi tidak ada manusia yang benar. Kita hanya boleh mengandalkan dia. Caranya gimana? Ruah Elohim ada di dalam kita. Selama kita masih bernafas, itu anugerah yang nyata. Cukup kita menyadari, kita bersyukur, anugerah yang nyata, kita selalu terhubung, tidak pernah terlepas dari Bapak Putra Ruach HaKodes. Cari dia. Lewat Yahushua Hamashiach Adonai, pengorbanan 2000 tahun lalu atas kayu salib, tirai itu sudah terbelah dari atas hingga ke bawah. Artinya apa? Tidak butuh perantara lagi, sesuai 1 Yohanes yang mengatakan bahwa kita tidak perlu diajar orang lain lagi, tapi biar Ruah Elohim yang mengajar kita bagaimana kita mengalami hubungan personal dengan dia. Kenapa? Kalau Anda pakai maklar terus, Anda akan kesasar, Anda gampang disesatkan. Si A ngomong anu, si B ngomong ini, si C ngomong itu. Nah, Anda bingung sendiri kan mana yang benar. Oke, yuk kita lanjut yang ke-7 hingga ke-13. Tapi yang menarik begini, di LAI dikatakan judulnya melawan perkosaan keadilan. Wow, relevan ya. Hari ini kita melihat bahkan di tempat pengadilan pun ada ketidakadilan. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ibu dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Ya Yahweh Elohim yang telah membuat bintang Kartika dan bintang Belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, yang membuat siang gelap seperti malam. Ya Yahweh Elohim Adonai yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan Eretz. Ya Yahweh Elohim Adonai, itulah Shem Kadosnya. Dia yang menampakkan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu atau kota yang berbenteng. Mereka yang benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Ayat 10 ini mengatakan bilang mereka yang menolak nabi-nabinya, yang menyampaikan suara kenabian, yang menyampaikan teguran, menyampaikan kebenaran, tidak disukai. Gak heran hari-hari ini tuh suka khotbah yang lucu, yang lawak, yang entertainment, yang tampangnya rupawan. Ya, ingat, hati-hati. Kompromi kebenaran risikonya kegagalan, bukan nakut-nakuti ini. Sebab itu karena kamu menginjak-injak orang lemah dan mengambil pajak gandum daripada orang lemah, sekalipun kamu mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu, demikian ada Baria Yahweh Elohim Adonai, perbuatanmu yang jahat banyak, dan dosa atau pesahmu yang berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, dan yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu penghakiman itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Ingat ya, Yahweh Elohim Adonai itu maha adil. Pengadilannya nggak bisa disogok, nggak ada jasa ordal atau orang dalam, nggak ada jasa ini itu, nggak ada. Tapi ingat ya, ada cawan daripada birkat, ada juga cawan murka. Semuanya dihitung. Banyak dari you maupun itu tidak pernah kan menghitung ini, bahwa ada hitungannya. Segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya. Ingat, janganlah melihat kok kayaknya ini orang pasti enak terus. Enggak, ada waktunya. Hitungannya tepat, hukuman itu jatuh.
Jadi jangan main-main dengan ya Yahweh Elohim Adonai. So, biarlah masa Prapaskah ini menjadi benar-benar masa kita tesufa. Masa kita merendahkan diri di hadapannya. Kenapa? Nggak main-main loh. Kalau dia sudah menghitung dan itu palu keputusan digedok tentang ketidakadilan, lebih parah. Ya, ingat dikatakan memang dia panjang sabar. Amarahnya hanya sekejap saja, tapi sekali dia menuntut keadilan, wow, habis lunas. Ya, jadi yuk sama-sama tesufa, biar murkanya surut dari bangsa ini, biar ada belas kasihan, terutama dimulai dari gereja. Kenapa? Gereja atau kehilat itu eklesia atau pintu gerbang itu ngomong tentang pengadilan. Jadi kalau garam saja sudah rusak, sudah busuk, di tempat yang harusnya ada keadilan kebenaran aja sudah kompromi, apalagi orang dunia. Ingat, pengadilan dimulai dari Bet Elohim, dari orang-orang pilihan ya Yahweh Elohim Adonai. Engkau dan aku, pertanggung jawabannya bukan di sini loh, kekekalan. Hati-hati menjadi penyesat. Hati-hati Anda mengkompromikan kebenaran hanya karena mau selamat. Oke? Selamat jalan.